Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membacakan sebuah hadis yang mana hadis ini seringkali membuat bingung kaum Wahabi. Karena hadis ini akan membantah keyakinan mereka bahwa takwil itu haram. Dan sekaligus membantah keyakinan bahwa Allah itu bertempat. Hadis ini sahih, ada di kitab Sahih Muslim, juz 4, halaman 1990, nomor hadis 2569. Hadis ini sahih dan entah bagaimana nantinya mereka akan mencari-cari cara untuk menolak hadis ini, karena sudah sering kali ketika hadis sahih bertentangan dengan apa yang mereka yakini, mereka kemudian mendhaifkannya. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Muhammad bin Hatim bin Maimun, haddatsana Bahzun, haddatsana Hammad bin Salamah an Thabitin an Abi Rafi'in an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yaqulu, berfirman, yaumal qiyamati, di hari kiamat, ya bna Adam, maridtu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku sakit dan kamu tidak menjengukku. Perhatikan di sini, maridtu falam ta'udni, aku sakit dan kamu tidak menjengukku. Nah, lafaz yang Allah gunakan ini, kalau diartikan secara tekstual, ini tidak bisa. Karena mustahil Allah itu punya sifat sakit. Sakit itu sifat lemah. Mungkin kaum salafi yang tekstual akan ngotot berkata sakit. Ya kalau Allah menggunakan kata aku sakit, ya yakini saja sakitnya seperti apa, wallahu a'lam. Nah, biasanya mereka akan begitu. Nah, tidak ada seorang ulama pun yang akan menggunakan sifat sakit pada Allah. Bahkan di sini nanti akan dijelaskan bahwa kalimat ini tidak boleh difahami secara tekstual. Mari kita lanjutkan. Qala, kemudian anak Adam tadi berkata, Ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhanku, bagaimana aku menjenguk kamu yang sakit. Wa anta rabbul alamin, dan kamu Tuhan semesta alam. Artinya anak Adam berkata, mustahil engkau itu sakit. Engkau itu Tuhan semesta alam. Qala, kemudian Allah berfirman. Perhatikan di sini. Ama alim ta'anna abdi fulanan maridah falam ta'uduhu. Nah ini takwil ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan itu sakit dan kamu tidak menjenguknya? Ini adalah takwil dari maridtu falam ta'udni. Jadi Allah mengajarkan di sini, aku berkata maridtu falam ta'udni, itu jangan kamu artikan tekstual. Maka di sini Allah mengajarkan takwil. Maksud saya, kata Allah di sini, ama alimta anna abdi fulanan maridah falam ta'udhu. Apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit dan kamu tidak menjenguknya? Maksudnya bukan aku yang sakit, kata Allah. Maksudnya hambaku yang sakit. Nah, ini takwil. Kita lanjutkan. Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Apakah kamu tidak tahu sesungguhnya kamu jika menjenguk hambaku yang sakit,
kamu akan menemukanku di sampingnya. Jadi di dalam hadis ini Allah berfirman, kalau kamu menjenguk hambaku yang sakit, kamu akan menemukanku ada di sampingnya. Nah, Allah ada di sampingnya ini tidak menunjukkan tempat. Makanya kaum salafi akan kebingungan. Mereka menolak takwil. Allah mengajari takwil di sini. Mereka meyakini Allah ada di atas arsy. Di sini Allah mengatakan, aku di samping hambaku yang sakit. Lanjutkan. Ya bna Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, aku minta makanan kepadamu. Falam tut'imni, dan kamu tidak memberiku makan. Nah, ini firman Allah. Aku minta makan padamu dan kamu tidak memberiku makan. Kemudian qala, anak Adam berkata, ya Rabb, wa kaifa ut'imuka? Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberimu makan? Wa anta rabbul alamin, dan engkau itu Tuhan semesta alam. Pertanyaan ini pertanyaan mengingkari. Artinya, ya Allah, mustahil engkau itu makan. Engkau itu Tuhan semesta alam. Sama seperti yang tadi. Mustahil engkau itu sakit. Bagaimana aku menjengukmu yang sakit? Padahal engkau itu Tuhan semesta alam. Jadi fitrah manusia itu akan menolak sifat sakit bagi Allah. Artinya ketika Allah berfirman, maridtu falam ta'udni, aku sakit dan kamu tidak menjengukku. Kemudian istat'amtuka falam tut'imni, fitrah manusia kemudian menolak. Allah itu sempurna. Mustahil engkau itu sakit, ya Allah. Mustahil engkau itu butuh makan. Kemudian Allah berfirman, ama alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Apa kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya hambaku si fulan minta makan kepadamu dan kamu tidak memberinya makan? Lah ini kan takwil ini. Yang tadinya istat'amtuka falam tut'imni, ternyata maksud kalimat itu adalah ama alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Kemudian ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Apakah kamu tidak tahu sesungguhnya kamu jika memberinya makan, memberi hambaku si fulan itu makan, maka kamu akan menemukan makanan itu di sampingku. Ya bena Adam, wahai anak Adam, istasqaituka falam tasqini. Wahai anak Adam, aku minta minum padamu dan kamu tidak memberiku minum. Qala, anak Adam dengan fitrahnya berkata, ya Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin? Bagaimana aku memberimu minum? Engkau tidak butuh minum. Sebab engkau itu Tuhan semesta alam. Qala, Allah berfirman, istasqaka abdi fulanun falam tasqihi. Maksud saya, ini firman Allah, istasqaka abdi fulanun falam tasqihi. Hambaku si fulan minta minum kepadamu dan kamu tidak memberinya minum. Ama innaka law saqaitahu wajadta dzalika indi. Bukankah ketika engkau memberinya minum, kamu akan menemukan hal itu di sisiku? Nah, bagaimana teman-teman dari kalangan Salafi Wahabi memahami hadis ini? Bukankah di dalam hadis ini sudah sangat jelas bahwa Allah itu mengajari kita untuk mentakwil firman-Nya? Apakah takwil masih akan tetap dianggap bid'ah, haram, dan sesat? Berani teman-teman Salafi menyalahkan Allah yang telah
mengajarkan takwil di dalam hadis ini. Wallahu a'lam.